Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. First of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercies and blessings, so we can attend and gather in the meeting in this place in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion to better future life. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Insyaallah teman-teman sehat semua ya. Di podcast hari ini gue mungkin agak berbeda aja dari podcast sebelumnya. Gue sengaja mukadimah pakai bahasa Inggris, tapi gue bukan bermaksud mau sok pamer ya. Enggak sih, gue cuma pengen tampil beda aja gitu. Khusus di podcast gue ini gue pakai bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, sesekali lah menunjukkan bahwa anak kami tuh bisa bahasa Inggris gitu. Ya gue cuma bisa itu doang sih. Tapi gue bingung juga nih teman-teman, mau ngisi podcast ini dengan apa ya. Tapi gue sedikit dah gue cerita ya, berbagi pengalaman gue. Beberapa hari yang lalu tuh gue sempat ke Burjo ya malam-malam, karena gue nyari sinyal bos. Di rumah kagak ada sinyal, jadi gue nyari wifi buat buat berkebutuhan sosial media gue gitu, karena gue ada perlu gitu. Nah gue tuh sempat di dalam Burjo tuh sambil makan sambil ngemil gitulah, itu gue denger lagu Peter Pan gitu yang judulnya Walau Habis Terang itu. Dan mungkin teman-teman yang lahir tahun 90-an, tahun 2001 2002 kayaknya pernah dengar deh lagunya, bunyinya kayak gini. Yang bunyinya refnya gini. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cintaku, terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap benderang. Oke teman-teman, sorry ya ini kalau suara gua fals, tapi jangan didengerin dari suaranya ya, tapi lu ambil makna dari lagunya. Coba ya teman-teman, kalau teman-teman dengerin itu seakan-akan gua malah nggak jatuhnya lagu bucin atau lagu-lagu cinta-cintaan yang lawan jenis gitu, tapi gue ngerasa ini kayak lagu Tuhan sama hambanya gitu. Ya kenapa ya, gue tuh kalau kita ambil kesimpulan, tarik dari sisi agamanya, sisi dari Allahnya gitu loh, kayak Allah tuh bilang sama kita tuh jangan pernah nyerah sama Allah gitu, jangan pernah nyerah sama harapan Allah. Allah bakal kasih kita gitu loh. Jadi walaupun banyak rintangan yang menghalangi kita, walaupun banyak ketidakenakan menghalangi kita, walaupun banyak ujian-ujian menghalangi kita tuh harus tetap datang ke Allah gitu. Walaupun bahkan ketika cahaya udah nggak ada lagi, udah habis terangnya, kita harus tetap ke Allah gitu, karena kita yakin Allah bakal memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan di catatan itu ambil cahaya cinta, berarti cahaya cinta siapa? Cahaya cintanya Allah gitu. Kita harus ambil cintanya Allah gitu, ambil hatinya Allah gitu. Dan insya Allah setelah kita ambil itu bakal diterangi jalan kita gitu loh teman-teman. Nah buat gue kalau gue pikir ini mirip-mirip sama ayat di Al-Quran Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau lu tarik sama ini, lu sinkronin, mirip-mirip gitu loh. Ya intinya gini, Allah tuh nyuruh kita tuh jangan pernah nyerah selama kita masih diberikan nafas gitu, selama kita diberikan umur panjang. Pintu tobat itu terbuka sebesar-besarnya, selebar-lebarnya buat kita gitu. Dan Allah tuh masih memberikan kita kesempatan yang banyak gitu, buat kita minta ampun, membuat kita bertobat sama Allah gitu. Dan ayolah kita teman-teman di bulan puasa ini banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin bertobat, banyak-banyakin minta ampunan, minta apapun lah pokoknya everything gitu. Semua kalian minta aja deh ke Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini insya Allah diijabah sama Allah. Dan Allah tuh
apa ya, nggak mau pernah ingat-ingat dosa-dosa kita kalau kita minta maaf gitu loh. Allah tuh bilang la ubali, aku nggak peduli sama dosa-dosa kalian, bodoh amat. Kalau kalian udah minta maaf dan kalian sungguh-sungguh dan tidak mengulangin lagi, aku maafin dan aku nggak bakal ingat-ingat lagi, dan Allah langsung lupain itu semua teman-teman. Lagi teman-teman, buruan deh minta maaf sama Allah kalau kita punya salah. Curhat deh sama Allah dah, buruan deh curhat sama Allah, minta sama Allah apapun itu, dan kita minta maaf sama Allah kalau kita punya banyak dosa. Bahkan ketika kita dosa pun ya lagi lupa sama Allah, Allah tuh juga nggak marah, nggak langsung mengazab kita atau dan sebagainya gitu. Ya paling cuma Allah kasih ujian-ujian kecil gitu, kayak peringatan-peringatan kecil agar kita tuh nengok ke Allah gitu ya, kayak dibikin kesandung kayak, atau dibikin sedih sedikit, dibikin sakit hati sedikit doang kok, biar apa, biar kita tuh nengok ke Allah gitu. Dan ya kadang-kadang nih manusia sukanya nih datang ke Allah ketika susahnya doang gitu, tapi ya nggak apa-apa, ketika susah datang, ketika datangnya pas susahnya doang itu ya nggak masalah gitu kata gua mah. Ya itu artinya kita masih ingat sama Allah, berarti kita, oh Allah itu sebagai harapan, sebagai tempat sebaik-baiknya menggantungkan harapan gitu, daripada orang yang benar-benar nggak ingat sama Allah itu kan sombong sekali gitu kan. Nah kita sebagai hamba yang lemah ya kita datang ke Allah gitu. Ya dengan apa caranya, minta ya berdoa gitu loh. Karena cara-cara salah satunya kita bisa berkomunikasi dengan Allah itu ya berdoa gitu. Karena dengan doa itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah gitu, kita bisa dikabulkan itu karena kita meminta itu kayak ibadah. Dalam hadis ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, dan insya Allah udah berdoa kita dikabulin, kita dapat pahala ibadah dalam berdoanya itu kan. Bahkan kalau kalian tahu ajaib ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ada nenek-nenek datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum Nabi Musa, kata Nabi Musa, apa, ada apa? Ini Nabi Musa, kan kau Nabi Allah ya, kau bisa ngomong sama Allah, apakah aku bisa punya anak? Oh gitu ya, oke net, bentar ya, aku telepon dulu Allah gitu kan. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Iya apa Nabi Musa, ini ya Allah, katanya nenek-nenek di rumah nih, depan rumah katanya nanya apakah dia bisa punya anak. Terus kata Allah bilang ke nenek-nenek itu dia nggak bisa punya anak gitu. Terus Nabi Musa sampein tuh, nek kata Allah nggak bisa punya anak katanya. Terus akhirnya nenek itu pergi pulang gitu. Datang lagi kayak gitu, Nabi Musa apa, dan Nabi Musa jawab, nek kata Allah nggak punya anak gitu. Datang lagi yang ketiga kalinya, kata Nabi Musa bilang apa lagi, ya nggak bisa nenek nggak bisa punya anak. Akhirnya nenek itu nggak pernah datang lagi, tapi pada akhirnya setelah lama-lama kemudian datang lagi ke Nabi Musa. Assalamualaikum Nabi Musa, apa gitu, kata Nabi Musa, nih dong aku punya anak dong sekarang, katanya nggak bisa punya anak, ini aku punya anak. Nabi Musa tuh kayak langsung marah gitu, kayak kok kayak gini, kata Allah kan nggak bisa punya anak. Akhirnya Nabi Musa telepon, Assalamualaikum ya Allah, apa Nabi Musa, kata Allah gitu. Terus kata Nabi Musa, ini gimana sih ya Allah, katanya nenek ini nggak bisa punya anak, tapi kamu kasih anak, tapi engkau kasih anak juga ya Allah. Gini Nabi Musa, bukannya kenapa-napa ya, secara takdir dia tidak bisa punya anak, tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa kepadaku dan terus menerus, aku merasa iba ya Nabi Musa gitu, kata Allah. Dan aku nggak mungkin dong membiarkan hambaku berdoa sesungguh-sungguh dan dia kecewa karena aku tidak mengabulkannya. Sampai segitunya loh teman-teman, ternyata Allah gitu. Jadi kita tuh jangan pernah nyerah doa gitu, jangan sekali berdoa kita langsung ya Allah mah nggak ngabulin. Ya nggak bisa gitu, kita harus terus-terusan berdoa gitu loh teman-teman. Biar apa, biar nanti Allah senang gitu sama kita. Allah tuh pengen kita lihat kita tuh berjuang terus-terusan gitu. Allah pengen ngeliat kita tuh datang ke Allah terus gitu, jangan cuma sekali langsung dikabulin kita lupain Allah gitu. Jadi terus-terusan dan sampai Allah puas. Kalau udah Allah puas, Allah kabulin tuh. Kayak gitu teman-teman cara ngambil hati Allah. Jangan pernah nyerah gitu, nggak ada yang tidak mungkin. Bahkan nenek-nenek pun yang tadinya udah nggak bisa punya anak, menopause, itu bisa Allah kasih punya anak karena ya Allah punya kekuasaan gitu. Karena kita memintanya kepada yang maha pemilik segala-galanya, dan dimana nggak pernah ngecewain kita gitu. Kalau dipikir secara medis ya nggak bakal punya anak, tapi secara Allah, wah nggak ada yang tidak mungkin, bisa banget gitu. Nah kita pun juga sama teman-teman,
yang kita dimana punya masalah atau punya keinginan-keinginan yang kira-kira teman-teman pengenin, ya mintain aja sama Allah, insya Allah Allah kabulin. Yang penting jangan pernah nyerah, sabar dan bersyukur, itu aja. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman, podcast hari ini. Sorry kalau gue kurang jelas ngomongnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.